Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kecerdasan buatan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Aradea STMT. Kami mengangkat tema dengan judul menganalisis sentimen pelanggan terhadap produk menggunakan AI with Jest. Untuk anggota kelompok, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Stephanie Sota, dengan NPM 11220042. Kedua Dika Musriyanti dengan NPM 11220061. Dan yang terakhir Aldea Zakaria dengan NPM 11220062. Untuk pemaparan metode yang akan kami bahas, yaitu yang pertama yaitu cara unduh dan instalasi tools. Yang kedua yaitu pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ketiga deskripsi persoalan kasus. Yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus. Dan yang terakhir yaitu penerapan kasus menggunakan tools. Langsung saja untuk materi pertama, cara unduh dan instalasi tools akan dipaparkan oleh Dika Agusrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang cara unduh dan instalasi tools. Sebelum memulai instalasi Jest, pastikan bahwa Anda sudah memasang Eclipse dengan benar pada komputer Anda dengan cara mendownload link yang ada di bawah ini untuk Eclipse. Lalu Anda menginstal Java Development Kit di link yang ada di bawah ini. Sesuaikan dengan OS yang digunakan, misal JDK Windows 64-bit atau yang lainnya. Lalu download Jest. Pilih Jest 70b7.zip atau sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Lalu untuk instalasi tools-nya, langkah pertama, ekstrak atau unzip file Jest yang telah Anda unduh sebelumnya. Pilih folder Eclipse, di mana di dalamnya terdapat beberapa paket yang masih terkompresi dalam bentuk zip. Ekstrak semua paket tersebut, nanti ini masih akan dalam bentuk zip. Lalu, nanti ini masih dalam bentuk zip, hal ini harus diekstrak. Juga harus diperhatikan setelah nanti diekstrak, akan muncul dan tercopy di folder features dan plugin. Selanjutnya, restart atau jalankan Eclipse dengan cara double-klik pada Eclipse di dalam folder sebelumnya. Untuk mengetahui apakah Jest sudah terpasang dengan baik, dapat dilihat pada menu Eclipse, Help,
Lalu about Eclipse IDE. Jika pada jendela muncul, jika pada jendela yang muncul terdapat logo Jazz seperti ini, maka pemasangan telah berhasil. Ini contoh Eclipse ini contoh tampilan about Eclipse jika Jazz berhasil dipasang. Ada ini. Nah, jika nanti eh, jika nanti Anda mau mencoba menjalankan Jazz pada Eclipse, sebelum di-run, kita harus menambahkan Jazz-jar ke ClassPad Java dengan cara satu, klik kanan pada icon disk PC di PC Anda, lalu property, lalu ke Advanced System Setting, lalu ke Environment Variables. Nah, pada System Variables, klik New. Pada sistem variabel, klik New. Pada variabel, pada variabel name, ketik ClassPad, lalu pada variabel value, ketik salinkan yang ada di sini. Lalu masukkan ke sini. Jika sudah selesai, restart komputer, lalu masuk ke command prompt dan jalankan apabila ada dan bisa dicek apakah Java Jazz Anda sudah terpasang atau belum. Ya, pengenalan lingkungan kerja tools, maaf. Untuk pengenalan lingkungan kerja tools, di sini ada file, edit, source, refactor, dan lainnya. Untuk menunya ada juga package explorer ya, seperti yang ada di gambar. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan lebih jelas dijelaskan di bagian program. Terima kasih. Terima kasih kepada Dika Lusadi yang telah memaparkan materi tentang penginstalasian. Yang selanjutnya yaitu deskripsi persoalan kasus. Tadi kasus yang kami angkat yaitu menganalisis sentimen pelanggan terhadap produk dengan tujuan untuk memahami bagaimana perasaan atau opini pelanggan terhadap suatu produk. Dengan kata lain, kita sebagai pebisnis bisa mengetahui apakah pelanggan itu menyukai atau tidak menyukai produk kita. Nah, selain itu manfaatnya juga kita bisa membuat sebuah keputusan bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang paling penting yaitu meningkatkan reputasi merek. Untuk selanjutnya yaitu tentang deskripsi solusi penyelesaian kasus. Untuk deskripsi penyelesaian kasus, kami menggunakan beberapa metode di dalamnya. Yang pertama yaitu dengan metode pengumpulan data, di mana di dalam pengumpulan data ini menggunakan cara
identifikasi sumber data eh, yang isinya yaitu ulasan produk online seperti survei pelanggan, isinya itu. Terus yang kedua yaitu dalam pengumpulan data terdapat ekstraksi data di mana di dalamnya menggunakan tools atau API untuk mengumpulkan data secara otomatis atau manual. Yang kedua yaitu metode pre-processing data yang di dalamnya terdapat tokenisasi, eh, terus normalisasi. Normalisasi ini seperti mengubah kata menjadi bentuk dasar, stemming atau bentuk standar. Terus yang selanjutnya yaitu stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang umum dan tidak memberikan makna signifikan, misal dan atau yang. Nah, yang ketiga yaitu metode analisis sentimen. Di dalamnya yaitu mm, memakai pemilihan metode. Pemilihan metode ini diantaranya yaitu lexikan based, di mana menggunakan kamus sentimen untuk mengklasifikasikan kata-kata sebagai positif atau negatif. Ada juga klasifikasi sentimen, di mana proses ini yaitu mengklasifikasikan teks ulasan menjadi sentimen positif atau negatif. Untuk visualisasi data, metode ini di dalamnya yaitu sentimen distribution, di mana melihat distribusi sentimen positif atau negatif. Nanti selanjutnya yaitu dengan proses time series analysis, di mana proses ini yaitu menganalisis perubahan sentimen dari waktu ke waktu. Jadi bisa update. Terus selanjutnya yaitu dengan adanya metode interpretasi hasil, di mana dalam metode ini ada proses analisis sentimen berdasarkan dimensi, di mana menganalisisnya berdasarkan aspek produk, misal fitur, harga, layanan, dan lain sebagainya. Dan untuk alat yang kami gunakan dalam dalam menyelesaikan eh, pemrograman ini, kami menggunakan alat dan teknologi yang dapat digunakan yaitu Eclipse yang tadi sudah dijelaskan, berikut Java Development Kit, dan Jest. Untuk penerapan kasus menggunakan tools, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Aldea Zakaria, yang dimana akan memaparkan juga eh, proses program atau eh, menjalankan program dengan baik dan bisa dilihat hasilnya seperti apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat suatu proyek di dalam Eclipse. Langkah pertama yaitu pilih file new, pilih Java Project. Nah, di sini sudah ada tampilan RSC JRE System. Langkah selanjutnya, klik kanan di JRE System Library. Pilih build path, configure build path. Nah, di sini pilih add external jar. Pilih yes, lalu open dan oke. Nah, di sini sudah muncul tampilan referensi libraries. Langkah selanjutnya yaitu klik kanan di RSC,
Pilih Java Project. Nah, seperti itulah langkah-langkah untuk membuat file di dalam Eclipse. Selanjutnya, saya sudah membuat program dan akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini sudah muncul menganalisis sentimen pelanggan terhadap produk. Apakah kualitas produk sesuai dengan harapan Anda? Apakah Anda merasa puas dengan performa produk tersebut? Nah, hasil analisis sentimen pelanggan yaitu positif karena banyak respon yang positif dan rekomendasi kualitas produk dan layanan yang baik. Oke, selanjutnya kesimpulan, kode JES yang diberikan merupakan sebuah upaya sederhana untuk melakukan analisis sentimen terhadap suatu produk. Program ini berhasil mengotomatiskan proses pengumpulan data sentimen dari pengguna melalui serangkaian pernyataan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gini, terus tinggal accept.